Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita bertemu kembali dalam pembahasan kebahasaan pada pidato persuasif. Pertemuan Senin sudah Ibu jelaskan tentang struktur pidato persuasif. Nah, sekarang mengenai kebahasaan pidato persuasif. Nah, sebelum Ibu memberikan penjelasan, Ibu sudah pesan kepada kalian untuk menyiapkan pulpen dan buku catatan. Nah, buku catatan ini penting karena yang akan Ibu sampaikan ini banyak. Tidak mungkin kalian ingat hanya dengan pendengaran kalian. Kalian harus juga tulis supaya saat Ibu menjelaskan, kamu tulis, setelah itu kamu baca lagi. Jadi saat Ibu suruh bertanya, kalian benar-benar tahu apa yang kalian ingin tanyakan. Karena apa, Ibu juga sering kalian bertanya ke Ibu padahal sudah Ibu jelaskan. Itu karena kamu tidak mencatat. Oke, sudah siap ya pulpen dan buku catatannya? Baik, kalau sudah siap, yang akan kita bahas pada kebahasaan adalah nominalisasi kebendaan. Yang pertama, apa sih nominalisasi pembendaan atau pembendaan? Nah, nominalisasi atau pembendaan adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerja atau kata sifat. Nah, kata benda itu dibentuk dari kata kerja atau kata sifat ditambah dengan beberapa imbuhan. Misalnya imbuhan yang membentuk kata benda yaitu imbuhan kean, imbuhan an, imbuhan pengan, imbuhan peran, imbuhannya, dan imbuhan wan. Nah, kata-kata tersebut maksud Ibu kata kerja maupun kata sifat bila diberi imbuhan-imbuhan tersebut akan membentuk kata benda. Contohnya, misalnya dari kata kerja. Kata kerja misalnya kata cuci. Nah, kata cuci itu kata kerja ditambah imbuhan an jadi cucian. Cucian jadi kata benda. Misalnya kata masak. Masak itu adalah kata kerja ditambah imbuhan an jadi masakan menjadi kata benda. Nah, dari kata selain kata kerja misalnya kata sifat. Nah, kata sifat pun diberi imbuhan kean atau an, akhiran an, atau imbuhan pengan atau peran atau imbuhannya. Dari kata sifat pun bisa membentuk kata benda. Misalnya kata sifatnya adil. Adil itu ditambah imbuhan pean jadi pengadilan. Nah, pengadilan adalah kata benda, ya, tempat. Misalnya kata rusak. Rusak ditambah kean, kerusakan, juga kata benda. Kata aduk menjadi pengadukan. Nah, pengadukan itu kata benda. Nah, yang kata kerja misalnya kata main ditambah permainan. Nah, permainan itu kata benda. Kata sifat lagi misalnya kata rusak ditambah imbuhan pe jadi perusak. Nah, perusak kata benda. Kata nyanyi. Nyanyi ini kata benda. Kata kerja nyanyi ditambah imbuhan pe penyanyi menjadi orang, kata benda. Atau nyanyiannya. Nyanyiannya juga kata benda. Nah, jadi imbuhan kean, akhiran an, imbuhan pengan, peran, wan, wati, dan nya itu membentuk kata benda dari kata kerja. Nah, sebelumnya Ibu pengen tahu tentang jenis kata yang kamu tahu. Apa sih jenis kata yang kamu tahu selain kata benda, kata kerja, dan kata sifat yang sudah Ibu sebutkan tadi? Enggak ada yang tahu. Ya, Ibu harus mengulang. Baik, Ibu ulangi lagi. Jenis kata. Nah, jenis kata itu dalam bahasa Indonesia itu ada 4 macam. Yaitu kata benda. Nah, kata benda ini bisa berupa kata benda konkret dan kata benda abstrak. Nah, ini yang kita sedang pelajari tentang kata benda atau kata yang
merupakan nominalisasi atau pembendaan. Jadi kata benda selain memang wujudnya sudah benda, misalnya rumah, terus jalan, kemudian angin, kemudian meja, buku. Nah itu memang kata benda. Nah itu kata benda tersebut disebut juga kata benda konkret. Langsung bisa kita raba, kita dengar, kita lihat, atau kita rasakan. Tapi ada juga kata benda abstrak. Kata benda abstrak ini tidak bisa kita indera, kita nggak bisa kita ketahui, tapi merupakan kata benda, yaitu misalnya agama. Nah agama itu kata benda abstrak. Nah jenis kata yang kedua selain kata benda adalah kata kerja. Nah kata kerja itu kata yang melakukan suatu pekerjaan. Nah kata kerja ini ada dua macam, ada kata kerja aus dan kata kerja berimbuhan. Nah kata kerja aus ini tidak menggunakan imbuhan, misalnya tidur, makan, itu mandi, itu tanpa perlu imbuhan, orang udah tahu itu kata kerja. Tapi bisa juga kata kerja diberikan imbuhan. Imbuhannya adalah me, ber, ter, di. Ya imbuhan me, ter, be, ber, di. Nah itu membentuk kata kerja. Misalnya mencuci, bermain, dikerjakan. Nah itu udah pasti kata kerja. Yang ketiga kata sifat atau yang dikenai sifat. Yang kata sifat sering berada sebagai kata keterangan. Kemudian yang keempat adalah kata tugas. Nah kata tugas di dalam bahasa Indonesia itu ada 5 macam. Kata konjungsi atau penghubung, kemudian kata preposisi atau kata depan, kemudian interjeksi atau kata seru, kemudian artikel atau kata sandang, dan partikel. Nah contohnya kata konjungsi atau kata penghubung, misalnya dan, kemudian dengan, supaya, sebab, dan sebagainya. Sedangkan preposisi kata depan, nah kata depan itu yang sering kita gunakan adalah di, ke, dari, pada. Di menunjukkan tempat, ke juga, dari juga, dan pada biasanya untuk waktu. Kemudian interjeksi atau kata seru, misalnya wah, amboy, aduh. Nah itu kata seru. Kemudian kata sandang atau artikel. Nah kata sandang yang sering digunakan adalah kata si Udin, si botak, atau kata sang. Nah sang biasanya kedudukannya lebih tinggi dari si, misalnya sang raja atau sang saka merah putih untuk benda. Yang ketiga kedudukannya lebih tinggi lagi dari sang, misalnya Sri. Nah Sri biasanya buat raja, Sri Praduka Raja, Sri Ratu, Sri Paus. Nah tuh kata Sri itu untuk menunjukkan orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Terakhir adalah kata partikel. Termasuk partikel. Partikel ini tidak termasuk kata sebetulnya, karena tidak berdiri sendiri. Contoh partikel misalnya kah, lah. Apakah saya datang atau apakah dia sudah pergi. Nah kata kah itu adalah partikel. Dia tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh kata tertentu. Begitu juga lah. Ada lagi partikel yang mempunyai makna sendiri, yaitu pun berupa partikel sebagai penegas, walaupun, meskipun, tapi bisa juga berarti juga. Pun, dia pun melakukan, dia juga melakukan. Nah itu merupakan kata tugas. Nah jenis kata ini punya ciri-ciri sendiri. Supaya kamu tidak bingung, ini kata benda atau bukan sih. Nah untuk ciri-cirinya Ibu kasih tahu nih, diingat nggak, di buku nggak ada ini. Karena di buku nggak ada, maka kamu tulis ciri-ciri kata benda. Nah ciri-ciri kata benda bisa diikuti hanya kata bukan, ya, hanya bisa diikuti kata bukan.
Misalnya lemari, bukan lemari, nggak ada, tidak lemari. Ya, rumah, bukan rumah, nggak bisa menggunakan kata tidak rumah. Nah, jadi kata benda itu diikuti oleh kata bukan. Sedangkan ciri-ciri kata kerja bisa diikuti kata tidak. Ya, bisa diikuti kata tidak. Misalnya makan, tidak makan. Tidur, tidak tidur. Jalan, tidak jalan. Ya, jadi dia bisa diikuti kata tidak. Sedangkan kata benda tidak bisa menggunakan kata tidak kan? Ya, misalnya kursi, tidak kursi, nggak mungkin, tapi bukan kursi. Kalau kata kerja adalah tidak. Kemudian kata sifat, ini ciri-cirinya menggunakan kata diikuti kata seperti kata sangat atau amat atau sekali. Misalnya sangat indah, amat indah, indah sekali. Nah, itu berarti kata sifat. Nah, ini supaya kamu mudah menentukan ini kata sifat atau kata kerja sih. Nah, itu kata sifat diikuti kata sangat, kata kerja diikuti kata tidak, sedangkan kata benda diikuti kata bukan. Oke, paham mengenai jenis kata? Nah, kata yang keempat tadi kata tugas. Nah, kata tugas ada konjungsi, preposisi, interjeksi, artikel dan partikel. Nah, berikutnya kata ganti dan bentuk kalimat pasif. Apa sih kata ganti orang? Nah, kata ganti orang di dalam pidato ini sangat digunakan. Ya, dalam teks-teks lain mungkin kata ganti paling ditulisnya penulis atau saya. Tapi kalau pidato itu sering sekali digunakan kata ganti. Nah, kata ganti yang digunakan misalnya kata ganti berupa sapaan, saudara-saudara, teman-teman, bapak ibu. Nah, itu kata ganti sapaan. Tapi juga ada kata ganti orang. Kata ganti orang ini ada 3 macam. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti orang pertama ada tunggal. Contohnya apa? Yang tunggal? Iya, aku dan saya. Yang jamak kami dan kami saja. Yang kata ganti orang kedua ada kamu, yang tunggal, sedangkan yang jamak kalian. Sedangkan yang ketiga tunggal, kata ganti orang ketiga tunggal dia, sedangkan yang jamak mereka. Oke, nah itu kata ganti. Kemudian bentuk kalimat pasif. Nah, bentuk kalimat pasif ini kaitannya sudah pernah Ibu bahas dulu pada saat kalimat menulis teks laporan percobaan ya. Kalimat pasif kan udah pernah, yaitu kalimat yang menggunakan imbuhan di. Misalnya dikerjakan, mengerjakan, itu kata kerja aktif, mengerjakan, tapi pasifnya dikerjakan. Dipengaruhi, diadukan. Jadi penggunaan di itu dalam pidato sangat sering digunakan kata kerja bentuk pasif. Kenapa? Karena kata bentuk pasif ini bisa dikatakan sebagai kata penekanan, sebagai penekanan gitu. Sehingga kata bentuk pasif ini sering digunakan. Oke, Ibu kira udah paham, kemarin sudah Ibu bahas. Berikutnya kosakata. Nah, kosakata yang dibahas di dalam kebahasaan pidato adalah kata istilah teknis. Apa sih istilah teknis? Nah, istilah teknis adalah istilah yang ada di dalam tema-tema tertentu. Misalnya tentang pemanasan global, maka kata teknisnya misalnya tentang rumah kaca. Misalnya kita temanya tentang internet, maka kata teknisnya misalnya download atau unduhan atau jaringan atau laman. Nah, itu merupakan kata teknis.
Kedua, sinonim dan antonim. Nah, sinonim antonim tidak perlu Ibu bahas karena SD sudah dibahas ya. Kata sinonim itu yang persamaan makna, antonim perbedaan makna. Juga kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak tadi di awal sudah Ibu sampaikan. Kata benda abstrak yaitu tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Tapi itu merupakan kata benda karena ada penambahan imbuhan ke-an, per-an, peng-an, imbuhan akhiran an dan akhirannya. Nah, itu membentuk kata benda abstrak. Kemudian berikutnya kata emotif. Apa kata emotif? Nah, kata emotif ini kata yang memberikan emosi atau perasaan ya, yang menumbuhkan perasaan seseorang. Misalnya kata semangat, kata apalagi selain semangat, senang, sedih. Nah, itu kata emotif. Bisa juga gembira. Nah, itu kata emotif. Jadi kata-kata yang merupakan luapan perasaan seseorang. Nah, itu kata emotif. Kemudian berikutnya penggunaan kata tugas konjungsi. Nah, kata tugas tadi sudah Ibu bahas, ada konjungsi, preposisi, interjeksi, artikel dan partikel. Nah, di dalam pidato banyak menggunakan konjungsi. Ya, selain preposisi, kata sandang juga ada dimuncul, tapi konjungsi nah hubungannya dengan masalah koherensi. Apa sih kohesi? Nah, kohesi di sini yaitu hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain di dalam kalimat, terjadi kepaduan bentuk. Jadi sebuah kalimat itu kalimatnya padu gitu, enak dibaca. Nah, ini karena adanya keserasian, kohesi. Penyebab kalimatnya terpadu itu karena adanya penghubung atau kata rujukan. Kata penghubungnya misalnya begini, Ibu membuat sebuah kalimat, saya akan ke Semarang, tetapi Ibu tidur. Kalimatnya kohesi enggak? Saya akan ke Semarang tetapi Ibu tidur. Nah, ini tidak kohesi, tidak serasi. Tapi kalau kalimatnya saya akan ke Semarang tetapi ternyata tidak ada kendaraan. Nah, tidak ada kendaraan itu terpadu ya, berhubungan dengan kata acuan. Acuan dari ke Semarang adalah kendaraan. Ibu sangat marah karena saya tidur terus. Nah, karena itu adalah kata konjungsi menyatakan penyebaban. Nah, itu membuat kalimatnya menjadi kohesi. Nah, kalimat yang kohesif artinya bersifat kohesi ini diberikan kata penghubung atau kata rujukan. Nah, di dalam sebuah wacana satu paragraf bisa juga bersifat koherensif atau kalimatnya ada menggunakan koheren. Kata koherensi ini adalah hubungan perpaduan yang saling bertautan dengan makna ya, dengan maknanya. Nah, kalimat-kalimat yang menggunakan yang bersifat koherensi ini misalnya kita bicara tentang listrik, penggunaan alat-alat listrik di rumah. Kita menulis, di rumahku semua peralatan menggunakan alat-alat listrik. Alat listrik yang digunakan diantaranya adalah AC, mesin cuci, blender, televisi, dan sebagainya. Tapi tarif listrik sekarang naik. Karena tarif listrik naik, penggunaan AC banyak, akhirnya orang tuaku tak mampu membayar listrik. Akhirnya listrik pun disegel. Nah, kalimat tersebut tidak koherensi. Kenapa tidak koherensif? Karena pertama dibicarakan dengan tentang penggunaan alat-alat listrik, di bawahnya tentang harga listrik, tentang kenaikan listrik. Nah, itu tidak koherensi. Kalau kita mau koherensi,
itu koherensif ya, bersifat koheren, bersifat terpadu, maka kalau kita bicarakan tentang alat-alat listrik dari atas sampai bawah, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir, itu ya tentang alat-alat. Kita bicara tentang kenaikan listrik dari awal sampai akhir, kalimat pertama sampai kalimat terakhir, ya tentang kenaikan listrik. Misalnya tentang kenapa naik listrik, apa sebabnya, berapa jumlahnya gitu. Nah, itu tentang koherensi. Dan terakhir tentang kata modalitas. Kata modalitas itu adalah kata yang sering juga muncul di dalam pidato. Nah, kata modalitas ini bisa berupa kepastian. Misalnya kata sungguh atau pasti. Bisa juga berarti pengakuan sebenarnya. Nah, itu kata sebenarnya adalah modalitas. Atau bisa juga mengatakan kata yang bersifat takjub atau heran. Misalnya contohnya mustahil, astaga. Atau yang bersifat keraguan, misalnya barangkali, mungkin orang-orang tersebut, atau barangkali. Nah, kata-kata barangkali mungkin itu keraguan, merupakan kata modalitas. Atau contohnya keinginan. Nih, dalam pidato sering kita mengatakan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Nah, itu merupakan kata modalitas, yaitu dari keinginan. Bisa juga larangan. Nah, kata modalitas dalam pidato juga sering menggunakan kata larangan. Jangan, kita jangan bla 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 bla. Nah, itu. Kemudian juga berupa ajakan. Ayo, mari, sebaiknya. Nah, itu kata modalitas ajakan. Ada juga yang bersifat intensif, intensional. Misalnya rajin, tolong. Nah, itu merupakan intensif. Kemudian terakhir tentang epistemik. Epistemik misalnya pasti, bisa, jadi, mungkin. Nah, itu termasuk kata modalitas. Nah, kata-kata tersebut sering digunakan di dalam pidato. Oke, sudah paham penjelasan Ibu tentang kebahasaan yang ada di dalam pidato? Nah, kalau yang belum paham, ada yang kamu tidak pahami, silakan nanti tanya di WA. Pakai WA grup ya nak, jangan japri. Agar kenapa tidak japri? Kalau di WA grup mungkin temanmu juga bertanya yang sama, jadi Ibu jawabnya bisa sekaligus. Atau temanmu yang tidak kepikiran jadi jadi tahu gitu ya. Jadi setiap pertanyaan di WA. Kemudian tugas untuk kebahasaan sudah Ibu upload di Google Classroom. Ada 2 tugas ya. Tugas pertama kemarin tentang struktur kebahasaan, tentang struktur pidato, kamu menulis pidato, tugas mandiri. Nah, ini kamu buat dalam bentuk naskah pidato minimal 5 paragraf. Boleh lebih, mau banyak juga boleh, tapi minimal 5 paragraf. 1 paragraf pembuka, 3 paragraf isi, dan 1 penutup. Yang kedua, ini tugas kelompok. Nah, untuk tugas kelompok ini Ibu batasi 1 kelompok 4 orang. Nah, karena kita jumlah setiap kelas ini ada 36 anak, maka Ibu bagi 1 kelompok ini 4 orang. Kalau lebih kayaknya cuman ngobrol. Ibu minta 1 kelompok 4 orang. Ini jadi nanti ada 9 kelompok. 1 kelompok ini supaya cepat, Ibu ambil nomor 1 sampai nomor 4 itu kelompok 1, nomor 5 sampai 8 itu kelompok 2, nomor 9 sampai 12 kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok 9 nomor 32 sampai 36. Oke. Nah, setiap kelompok ini tugasnya sudah ada di Google Classroom. Kalian kerjakannya per kelompok. Jadi diskusi, kalian diskusikan, pilih salah satu pidato yang terbaik di antara 4 orang ini. Nah, setelah kamu pilih, maka kamu kerjakan tugas nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, udah ada di pertanyaan sana. Nah, tugas kelompok ini kamu mengerjakannya bersama-sama, tapi laporan ke Ibu perorangan. Ya, jadi tugas kelompok tapi laporan ke Ibu adalah perorangan. Jadi nanti 4 orang melaporkan jawaban yang sama. Oke, jelas apa yang Ibu sampaikan tugasnya? Nah, kalau yang ada yang kalian tidak jelas,
kamu tanyakan nanti melalui WA saja. Ingat ya, WA grup, jangan japri. Baik Ibu Kira, cukup penjelasan Ibu tentang kebahasaan ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti. Oh ya, untuk tugas pidato nanti Ibu tidak pikir-pikir ya, karena kita punya waktu sangat sempit. Ibu tidak akan menyuruh kalian membuat video pidato, tapi hanya cukup rekaman. Nanti tugas selanjutnya lah. Yang sekarang yang penting adalah tugas yang ada di CGR, yaitu menulis pidato dan kebahasan pidato. Oke, baik Ibu akhiri pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.